Miliardo Jonathan makin gacor, media Belanda bereaksi. Ronaldo Kuate tak sabar unjuk gigi di Piala AFF 2024. STY ungkap kecerobohan Sekjen PSSI. Fakta menarik Arkan Kakak sang wonderkid baru. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY ungkap kecerobohan Sekjen PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan pengalaman mengecewakan yang pernah dialaminya bersama dengan PSSI. Insiden itu terjadi saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana persiapan logistik untuk tim dianggap kurang maksimal. Dalam jadwal awal, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni pertandingan kandang melawan Filipina, yakni setelah menghadapi Irak di laga tandang. Namun rencana itu berubah karena Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, sehingga semua stadion nasional digunakan untuk keperluan turnamen itu. Alhasil laga melawan Filipina pun diubah menjadi laga tandang. Masalah muncul ketika persiapan perjalanan tidak sesuai dengan harapan. Sintayong menjelaskan bahwa tiket penerbangan tim tidak disiapkan dengan baik oleh PSSI. Bahkan tim terpaksa duduk di kelas ekonomi selama perjalanan puluhan jam menuju Irak dan Filipina. Kondisi itu pun tentu berdampak pada kebugaran pemain. Dalam perjalanan ke Irak, tim pun harus dibagi menjadi dua kelompok dengan rute transit berbeda, yakni melalui Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Selain itu, permintaan tiket kelas bisnis yang diajukan pun juga tidak dipenuhi, sehingga semua pemain harus bertahan di kelas ekonomi selama perjalanan. Akibatnya kelelahan fisik mengurangi performa tim yang berujung kekalahan 1-5 dari Irak. Setelah pertandingan melawan Irak pun, tim langsung terbang ke Filipina untuk pertandingan berikutnya, masih dengan penerbangan kelas ekonomi. Ternyata PSSI tidak mempersiapkan semua itu keberangkatan. Saya pun bingung kenapa mereka begitu, padahal kami sudah kasih info jadwal lengkapnya 1 bulan sebelum pertandingan, kata Sintayong. Menariknya, menurut Sintayong, Erick Thohir sama sekali tidak mengetahui kondisi penerbangan tim karena tidak menerima laporan dari Sekjen PSSI pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, perubahan besar pun dilakukan. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Timnas Indonesia mendapatkan fasilitas penerbangan charter dengan kursi kelas bisnis yang memberikan kenyamanan lebih bagi pemain. Perbaikan ini pun dianggap Sintayong sebagai salah satu faktor yang mendukung performa Timnas Indonesia menjadi lebih baik di tahap berikutnya. Fakta menarik Arkan Kakak sang wonderkid baru. Pertama, berkelimang gelar juara. Arkan Kakak merupakan salah satu pemain yang punya rekam jejak cukup mentereng jika melihat kiprahnya bersama tim nasional. Sebab Kakak sendiri telah mencatatkan penampilan yang merentang panjang sejak bersama U16. Ketika itu dia sukses membantu Timnas Indonesia U16 meraih gelar Piala AFF 16 2022. Kemudian pemain asal Blitar ini pun kemudian melanjutkan kiprahnya bersama Timnas U17 di Piala Dunia U17. Tahun berselang, Kakak mulai mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Di level ini dia pun kembali merasakan gelar juara ketika berjuang bersama dengan rekan-rekannya di Piala AFF U19 2024. Kedua, pencipta rekor bersejarah. Kiprah Arkan Kakak juga tak bisa dilepaskan dari berbagai pencapaian istimewa ketika masih berusia muda. Sebab pemain jebolan SSP Tunas Muda Blitar ini berhasil mengukir sederet tinta emas di kompetisi profesional. Yang pertama, Kakak mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang mengukir penampilan di Liga 1 2022-2023. Saat itu dia melakukan debut ketika usianya baru menginjak 15 tahun. Sejauh ini belum ada yang bisa memecahkan rekor tersebut. Setelah itu, pada musim 2024-2025, ia sukses memecahkan rekor pencetak gol termuda di BRI Liga 1 usai membobol gawang Borneo FC. Ketika itu usianya baru 17 tahun 1 bulan 17 hari. Sebelumnya, rekor dipegang oleh Marcelino Ferdinand
saat mencetak gol di usia 17 tahun, 1 bulan 28 hari. Ketiga, berpotensi tambah rekor baru. Kesempatan yang didapatkan oleh Arkan Kakak untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini tentu membuka peluang terciptanya rekor baru. Salah satunya yakni status sebagai pencetak gol termuda di timnas Indonesia di Piala AFF. Rekor ini sebelumnya dicatatkan oleh Marcelino pada Piala AFF 2022. Ketika itu Marcelino berhasil membobol gawang timnas Filipina ketika usianya baru menginjak 18 tahun, 3 bulan 24 hari. Jika Kakak mampu mencetak 1 gol saja di Piala AFF ini, dia tentu akan memecahkan rekor tersebut. Jadi sanggupkah pemain asal Blitar ini kembali mencatatkan tinta emas bersama skuad Garuda? Miliano Jonathan makin gacor, media Belanda bereaksi. Pemain keturunan Indonesia asal Depok Miliano Jonathan kembali tampil gemilang bersama VTC Arnhem di RC Divisi alias kasta kedua Liga Belanda 2024-2025 usai comeback dari cedera. Tak tanggung-tanggung Miliano Jonathan langsung mencetak 1 gol dan juga 1 assist ke gawang Helmond Sport untuk membawa VTC menang 2-1 dalam laga yang digelar pada Sabtu 30 November dini hari. Dengan demikian, dari 15 laga yang sudah dijalani bersama VTC di kasta kedua Belanda ini, Miliano Jonathan sudah mencetak 9 gol dan 4 assist. Penampilan impresifnya ini pun membuat ia jadi buruan tim-tim besar Eredivisie untuk musim depan, termasuk FC Twente yang secara gamblang tertarik merekrutnya. Baru-baru ini, pemain keturunan Depok itu pun juga mengakui telah melakukan pembicaraan dengan SC Heerenveen, Go Ahead Eagles, dan FC Utrecht. Sementara terkait peluang membela Merah Putih, Miliano Jonathan mengaku terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia setelah mengakui pernah mendapatkan tawaran dari PSSI. Namun, Miliano Jonathan baru akan mengambil keputusan di akhir musim untuk menentukan pilihannya dalam membela timnas Indonesia atau Belanda. Terlepas dari hal itu, penampilan gemilang Miliano Jonathan ini pun mendapatkan sorotan langsung dari salah satu media Belanda, Twente Insight. Target FC Twente, Jonathan mencetak gol ke-9 musim ini dan memberikan assist. FC Twente terus mengawasi Miliano Jonathan muda. Tidak mengherankan jika ada banyak ketertarikan dari Eredivisie terhadap bakat VTC itu. Demikianlah tulis media tersebut. Ronaldo Kuateh tak sabar unjuk gigi di Piala AFF 2024. Gelaran Piala AFF 2024 edisi tahun ini, Sintayong mempercayakan timnas Indonesia di tangan mayoritas para pemain mudanya. Dan nama Ronaldo Kuateh menjadi salah satu nama pemain dari 33 nama yang telah dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda jelang laga ini. Tentu ini menjadi sedikit kejutan, pasalnya Kuateh sendiri hampir 2 tahun tidak berseragam timnas Indonesia karena cedera. Kini Ronaldo Kuateh pun mengaku sangat senang dan bersyukur bisa kembali dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk membela Merah Putih. Pemanggilan sang pemain keturunan Liberia itu pun ke timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2024 menjadi momentum kebangkitan dirinya. Kuateh sendiri merasa sangat senang dan berpeluang untuk bisa kembali berduet dengan Marcelino Ferdinand di lini serang skuad Garuda. Meski baru kembali setelah sekian lama, namun ia mengaku optimis bisa menembus skuad utama timnas Indonesia dalam gelaran Piala AFF 2024 esok. Diketahui pemain berambut panjang itu saat ini tercatat bermain di klub Thai League One atau Liga Thailand bersama Muang Thong United. Dalam kesempatan ini, Ronaldo Kuateh pun berharap Piala AFF 2024 bisa menjadi batu loncatannya untuk bisa kembali dipercaya di Muang Thong United.